Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila Novianti dengan NIM 200810102038 dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Jember. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Quran dan Hadis, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Hadis tentang mencari nafkah. Seperti yang kita ketahui, mencari nafkah merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia. Dan apabila manusia malas, enggan bekerja, dan enggan mendayagunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, maka dapat dikatakan bahwa manusia tersebut telah menurunkan derajat identitasnya sebagai seorang manusia. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Cari karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah tersebut, dengan lembut Allah memerintahkan manusia untuk mencari rezeki dan melakukan aktivitas yang membawa ke dalam kemaslahatan. Adapun asbabun nuzul Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 tersebut, yaitu apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di bumi. Artinya, jika sholat telah usai, maka carilah karunia Allah. Allah mengizinkan mereka sesudah dalam bertebaran di bumi dan mencari karunia Allah, sebagaimana Ara bin Malik ketika sholat Jumat, kemudian dia berhenti di depan pintu masjid, lalu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku menemui panggilanmu dan saya menunaikan ibadah sholat fardumu dan saya bertebaran. Sebagaimana engkau perintahkan, maka berilah aku karuniamu dan engkau sebaik-baiknya zat yang memberi karunia." Adapun pandangan ahli tafsir tentang Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 tersebut. Yang pertama, penafsiran Sayyid Qutb. Di dalam tafsir Sayyid Qutb, kata fadl dijelaskan sebagai karunia Allah yang didapat setelah menunaikan sholat Jumat, dan manusia boleh bertebaran di muka bumi atau mencari karunia Allah dengan halal dan setelah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Saat kita telah menunaikan sholat, maka kita bertebaran di bumi. Artinya, jika sholat telah usai, maka kita diharuskan sebagai umat manusia harus mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Di saat melakukan transaksi jual beli dan saat menerima dan memberi, banyak-banyaklah kamu mengingat Allah dan janganlah kamu disibukkan oleh urusan duniamu hingga kamu melupakan hal yang bermanfaat bagimu di negeri akhirat. Yang kedua, penafsiran Ibnu Katsir. Di dalam firman Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah memberi ungkapan lembut. Allah memerintahkan berupaya mencari rezeki dan sibuk dalam perdagangan dan aktivitas. Tetapi hal ini bisa membawa manusia kepada kelengahan dan bahkan bisa membuat manusia sangat cinta terhadap hartanya, yang dapat mengakibatkan menyakiti antar manusia,
membuat dusta, dan sebagainya. Maka Allah selanjutnya memerintahkan kepada muslim untuk mencari rezeki atau fadl setelah mengingat Allah, yaitu setelah menunaikan sholat Jumat. Dari penafsiran ahli tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa mencari nafkah merupakan suatu kewajiban manusia. Rezeki yang manusia dapat merupakan salah satu bentuk dari nikmat Allah. Namun, dalam mencapai kenikmatan tersebut, kita harus melaksanakan kewajibannya untuk akhirat terlebih dahulu, yaitu sholat fardu atau sholat Jumat. Adapun hadis yang menjelaskan tentang mencari nafkah. Yang pertama, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ma'at amta nafsaka fahuwalaka sodakotun, wa ma'at amta waladaka fahuwalaka sodakotun, wa ma'at amta zaujataka fahuwalaka sodakotun, wa ma'at amta khodimaka fahuwalaka sodakotun. Yang artinya, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitupun makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. Hadis riwayat Ahmad 131. Syekh Syu'aib al-Amaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Yang kedua, hadis Abu Hurairah, yang artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, pada saat kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pemuda dari lembah. Ketika kami terfokus kepadanya, kami berkata, semoga pemuda itu menjadikan kerajinannya, kepemudaannya, dan kekuatannya di jalan Allah. Rasulullah mendengar ucapan kami, lalu beliau bersabda, apakah yang dinilai syahid hanya orang yang wafat di medan perang? Barang siapa yang bekerja untuk kedua orangnya, maka dia di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk keluarganya, maka ia di jalan Allah. Dan barang siapa bekerja hanya untuk memperbanyak harta, maka dia di jalan syaitan. Dari dua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mendapatkan harta dari hasil kerja kerasnya, kemudian harta tersebut dikeluarkan untuk menghidupi kebutuhan keluarga, maka hal itu merupakan salah satu bentuk sedekah. Selain itu, apabila tujuan seorang mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya, jika ia mati dalam keadaan bekerja, maka ia dinilai syahid. Di dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, dengan tegas Allah mengatakan bahwa ibadah harus didahulukan sebelum melakukan aktivitas duniawi. Selain itu, di dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan bahwa apabila seorang mencari nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian pada saat bekerja, apabila orang tersebut meninggal, maka dianggap mati syahid. Sekian
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.